Saya pernah tinggal di satu rumah sekitar mungkin tahun 2009. Di rumah itu sebenarnya saya hanya sebagai menunggu aja ya. Seperti mungkin bisa dibilang ngontrak kali ya. Oleh yang punya rumah, saya boleh kemanapun, tapi ada 2 kamar yang tidak boleh dimasuki. Satu kamar terkunci, satu lagi tidak, hanya boleh dibuka sesekali saja yang satu. Nah, semenjak saya tinggal di situ, perasaan saya memang rumah itu rumah yang dingin, adem. Bukan berarti matahari tidak masuk ke dalam rumah, tapi memang rasanya itu berbeda. Jadi seperti ada hawa dingin bagaimana gitu. Nah, selama tinggal di rumah itu, hampir setiap malam itu selalu merasa gelisah, dan sesekali, tapi sering, itu merasa seperti tertindih yang saat tidur itu seperti ada yang menindih kita. Terus kita sudah sangat dalam hati sangat ingin berteriak, rasanya ingin berteriak menyebut asma Allah atau apa, tapi suara tidak bisa keluar dan badan tidak bisa digerakkan sama sekali. Tapi kita berontak, padahal kita berontak. Sampai akhirnya bisa tersadar lagi kalau sudah menyebut berbagai macam asma Allah ya, itu dari istighfar, takbir dan lain-lain, baru mungkin itu saat-saat seperti itu bisa berlangsung sampai lumayan lama ya, bisa sampai 5 menit mungkin. Dan itu sering, tidak setiap malam memang, tapi mungkin 4 kali seminggu mah bisa terjadi seperti itu. Tapi waktu itu tidak berpikir yang aneh-aneh, karena ya sudah, kita anggap apa mungkin saya terlalu lelah atau apa gitu. Terus kejadian anehnya lagi, sering menemui binatang. Apakah itu kalajengking, ular, atau serangga kaki 1000 atau apa gitu. Sering sekali. Terus lampu kamar mandi boros sekali. Kamar mandi yang hanya untuk mandi bisa 3 kali seminggu saya ganti lampu. Dan untuk yang bagian WC, karena itu kamar mandinya dipisah ya, jadi untuk mandi sendiri, WC-nya sendiri, seperti itu. Untuk yang WC malah sama sekali, jadi lampu itu hanya bertahan paling hanya beberapa jam, atau paling lama 1 hari deh lampu itu bisa nyala. Setelah itu pasti mati lagi. Makanya jarang saya kasih lampu justru di situ, karena terlalu boros saya pikir. Ya memang sih, rumah itu memang boleh dibilang serem ya, karena ada sumur di dalamnya. Yang sumur itu sebenarnya bisa dipakai, tapi karena dia itu sumurnya cepet sekali kotor, saya juga aneh ya. Kenapa itu sumur, padahal tidak ada tanaman di sekitar rumah yang menaungi sumur. Tapi sumur itu terlihat, walaupun ketika ditunda airnya bersih, tapi sumur itu selalu terlihat kumuh, seperti kotor dan banyak sarang laba-laba. Padahal kita sapu, kita bersihkan karena itu di area dalam rumah. Begitu. Tapi saya tidak pernah sih, selain suara-suara yang aneh, saya tidak pernah menjumpai secara langsung satu sosok makhluk atau apa. Tapi kalau dari cerita tetangga, sampai saya dibilang, "Mbak,
kok berani banget sih tinggal di rumah itu sendirian. Padahal nih ada yang melihat, kata ada makhluk bisa dibilang seperti poci gitu ya. Jadi yang makhluk terikat-ikat itu warnanya putih tinggi katanya. Terus ada lagi yang bilang serem, hitam, tinggi gitu. Tapi alhamdulillah kalau untuk sosoknya melihat secara kasat mata saya tidak pernah. Tapi kalau untuk terjadi dalam diri saya yang sering seperti rasa-rasa seperti tertindih, terus suara-suara aneh yang sering saya dengarkan karena kebetulan saya itu sering tidur sampai larut malam karena sering banyak tugas waktu itu. Karena waktu tahun 2009 itu saya masih menjadi seorang mahasiswa yang ya sering banyak tugas gitu ya, jadi sering begadang. Kalau saya sih hanya sampai sebatas mendengar saja, mendengar suara-suara yang memang apa gitu. Kenapa malam-malam ada suara seperti apa sih yang gitu, seperti apa sih suara orang, apa itu namanya, gerem kalau bahasa Jawanya ya, gitu. Pernah saya dengar itu, atau suara ayam kecil. Padahal saya itu tetangga jauh yang melihara ayam gitu, dan saya sendiri tidak memelihara ayam. Tapi anak ayam itu jam-jam setelah jam 1 pagi tuh saya sering mendengarkan suara anak ayam seperti itu. Kan memang rasanya agak aneh. Untuk rumahnya itu apakah memang jauh dari warga atau memang di sekitaran warga itu banyak? Oh ya, rumahnya itu sebenarnya begini ya. Sebenarnya itu masih dalam pemukiman, hanya saja di pinggiran. Jadi untuk tetangganya itu sebelah kanan itu ada rumah, hanya itu masih dibatasi oleh pohon, apa sih, seperti kebun pohon pisang samping sebelah kanan. Kalau tetangga sebelah belakang kita itu rumahnya di bawah, tetangganya ada di atas, dan itu masih ada kebun juga di situ, walaupun kebunnya bukan yang luas. Dan yang lebih serem lagi, sebelah kiri itu kebun yang masih luas, dan itu ada macam-macam pohon ya, karena masih seperti hutan. Ada pohon seperti gerumbul pohon pisang, ada pohon-pohon yang lain juga gitu waktu itu. Rumah itu kira-kira ukurannya berapa ya Mbak ya? Kalau lumayan besar, mungkin bisa, kalau rumahnya untuk bangunannya sendiri ada mungkin sekitar 90 meter kali ya, ada sepertinya. Tapi terus itu halamannya luas juga, lumayan luas. Kalau untuk tanahnya mungkin lebih dari 150 sepertinya. Dan bangunan itu kira-kira ada berapa kamar? Oh iya, rumahnya itu ada 4 kamar. Jadi 2 kamar sebelah kiri, depan itu paling depan ada ruang tamu. Di belakang ruang tamu itu ada 2 kamar. Terus di samping ruang tamu itu ada ruang keluarga untuk nonton TV. Di belakang ruang keluarga itu juga ada 2 kamar. Jadi di antara satu kamar itu ada yang seperti lorong berhadapan. Jadi kamar sebelah kiri dan kamar sebelah kanan ada semacam lorong. Jadi kalau kita lewat itu lumayan gelap, di situ ada juga seperti itu. Baru kemudian depan kamar paling belakang itu ada dapur yang lurus ke kamar mandi dan sumur begitu. Dan kalau boleh tahu Mbaknya ini di kamar nomor berapa ya? Nah, saya tidur itu kamar yang dekat dapur, tapi yang lurus dengan ruang tamu. Jadi kamar sebelah kiri tapi yang belakang gitu. Yang kemudian belakangnya langsung dapur. Nah, Mbak ini nggak ada rasa merinding, takut atau bagaimana ketika menempati
rumah tersebut? Ya sebenarnya sih ada takut-takutnya juga ya, ada takutnya juga, ada kadang-kadang juga merinding, tapi karena ya lama-lama terbiasa juga kali ya, sudahlah kita masing-masing begitu. Jadinya ya sudah, walaupun ya terganggunya itu kadang suka merasa kayak tertindih itu ya, rep-repen terus suara-suara itu, tapi ya sudahlah gitu. Tapi kalau melihat sosok ini memang tidak pernah ya? Kalau saya sendiri tidak, justru temen yang pernah, kan waktu itu kuliah banyak teman, bukan banyak sih ya, ada 2 temen yang ikut menginap karena kita banyak tugas ceritanya. Jadi dia itu rumahnya jauh, akhirnya kemalaman, terus menginap di rumah gitu. Nah itu yang saya ceritakan tadi, kata orang ada sosok besar hitam tinggi gitu, itu teman saya itu. Waktu saat kita bareng satu kelas itu, waktu di kampus itu dia nginep, terus kamu berani banget sih katanya tinggal di sini, aku tuh lihat ini loh di sekitaran sumur katanya, di depan, yang kata dia sih depan yang tempat WC itu yang khusus untuk buang air itu gitu. Oh jadi kamar mandi ini memang berada tidak jauh dari rumah ya? Iya, masih di dalam sekitaran rumah. Jadi sebelah dapur, terus sumur, lalu langsung ada kamar mandi yang terpisah itu, satu untuk mandi, satu untuk buang air khusus. Masih dalam kawasan dalam rumah gitu, di dalam pagar halaman belakang, masih di dalam. Tapi bukan di dalam bangunannya ya. Jadi dia tetap di luar sih sebenarnya, kalau jadi tidak menyatu dengan bangunan asli rumahnya itu, yang bangunan pokoknya itu tidak, tapi di kawasan dalam pintu gerbang belakang gitu. Kira-kira Anda tinggal di situ atau di rumah tersebut berapa lama? Sepertinya hampir 2 tahun di situ. Dan setelah Anda tidak menempati rumah tersebut, apakah memang kosong atau memang ada penghuni baru? Sebenarnya ada penghuni baru sih, ada penghuni baru, tapi jarang. Jadi dia jarang di rumah karena memang mungkin bisa dibilang seminggu hanya 2 hari gitu terisi gitu, sering kosongnya memang rumah itu. Dan sebelum saya di situ juga rumah itu sempat kosong lama. Jadi saudara saya itu mengontrak rumah itu dalam keadaan kosong sebelumnya. Kemudian saya diminta untuk menemaninya karena dia takut tinggal di situ sendiri, katanya banyak yang mengganggu. Akhirnya saya diminta untuk menemani, tapi kemudian dia dapat panggilan kerja lagi, jadi saya di situ sendiri begitu. Ya, terima kasih atas ceritanya, Mbak. Ini menjadi sebuah pengalaman yang mungkin tidak bisa dilupakan oleh Anda. Dan di sini juga saya mengucapkan terima kasih selalu kepada kawan-kawan subscriber yang selalu setia mendengarkan cerita-cerita horor yang dari Pragi Fari Channel. Mungkin demikian.